Oke, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya tentang penulisan artikel ilmiah. Pada segmen ini saya akan membahas tentang plagiarisme. Plagiarisme ini menjadi sesuatu yang isu yang sangat sangat penting karena terutama dalam dunia akademik karena plagiarisme ini bisa dianggap sebagai sebuah kejahatan akademik. Nanti akan dibahas agak lebih detail di dalam gitu. Tapi pada segmen ini saya akan coba membahas tentang apa itu plagiarisme dan bagaimana sebenarnya sedikit tentang bagaimana kita menghindari atau melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam menulis artikel ilmiah supaya tidak terjadi plagiarisme. Jadi kalau kita lihat dari definisi, plagiat adalah mengambil karangan atau pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikan seolah-olah sebagai pendapat sendiri. Itu sebenarnya definisi plagiarisme dari KBBI. Tapi kalau kita bisa melihat plagiarisme ini bisa jadi plagiarisme ini dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, kalau kita melihat mengacu ke definisi yang lain dari Merriam-Webster, yang pertama adalah to steal and pass off the idea of words of another as one own. Jadi ini definisinya mirip dengan yang dari KBBI, mengambil ide atau pernyataan orang lain sebagai pernyataan kita. Lalu yang kedua adalah to use another production without crediting the source. Jadi maksudnya kalau di sini adalah kita menggunakan pendapat orang lain, misalnya mengambil tulisan orang lain atau mengambil pendapat orang lain tanpa kita menunjukkan sumbernya gitu. Tadi tanpa menyebutkan sumbernya itu juga dapat dianggap sebagai plagiarisme karena pada dasarnya pernyataan itu adalah bukan pernyataan kita. Lalu yang selanjutnya adalah to commit literary theft gitu. Jadi di sini adalah bagaimana kita melakukan pencurian perbuatan mencuri hasil literasi orang lain. Definisi terakhir dari Merriam-Webster adalah to present as new and original an idea or a product derived from an existing source. Jadi pada dasarnya adalah kita menunjukkan sebuah ide atau produk atau apapun dari sumber tertentu. Jadi sebenarnya sumbernya ada gitu, tapi kita menulis itu seolah-olah bahwa itu adalah pendapat kita. Itu juga dapat dianggap sebagai plagiarisme. Dan di sini yang saya katakan tadi, plagiarisme ini dapat dilakukan secara sengaja, misalnya memang sengaja kita mengambil orang lain itu, tapi tidak dilakukan, bisa juga dilakukan dengan tidak sengaja, misalnya kita menulis pernyataan orang lain tapi lupa melakukan sitasi atau lupa menuliskan referensinya, atau misalnya kita menggunakan kata-kata yang digunakan itu plek gitu. Jadi dia punya pendapat, kalimatnya kita pakai plek sama persis gitu tanpa melakukan perubahan kata-kata, dan itu juga bisa dianggap sebagai plagiarisme. Dan kemampuan untuk melakukan penulisan yang baik ini sebenarnya menjadi sesuatu hal yang penting bagi orang-orang yang bekerja di akademik, terutama yaitu baik itu peneliti, dosen maupun mahasiswa. Kalau melihat sanksinya, sebenarnya ada sanksinya dari undang-undang. Jadi kalau dari Undang-Undang Nomor 20 2003 ini mengatur plagiarisme di bidang akademik, dia hukumannya adalah bisa dipidana paling lama 2 tahun atau denda 200 juta. Bisa juga kalau misalnya kita lihat Peraturan Menteri tahun 17 tahun 2010 untuk mahasiswa bisa mendapatkan teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai, pemberhentian tidak hormat dari status sebagai mahasiswa, dan pembatalan ijazah apabila sudah lulus dari proses pendidikan. Ini bisa dicek sebenarnya banyak berita terkait dengan kasus plagiarisme ini, dan ini merupakan sesuatu hal yang serius gitu di bidang akademik gitu, karena kredibilitas akademisi itu sebenarnya ditunjukkan dari kemampuan seseorang akademisi atau mahasiswa atau dosen atau peneliti dalam melakukan penulisan yang baik. Nah, ini contoh yang termasuk plagiarisme ini saya ambil dari perpustakaannya di UGM. Yang pertama adalah mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip atau menyebutkan identitas sumbernya. Jadi kita bisa mengutip kata-kata orang lain gitu. Jadi kita bisa mengambil utuh tapi harus dikasih tanda kutip, dan kita harus mensitasinya. Jadi menyebutkan identitas sumbernya, penulisnya siapa, tahunnya berapa, dan dituliskan di referensi. Lalu menggunakan gagasan atau pandangan teori yang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Ini juga termasuk plagiarisme.
menggunakan fakta milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Ini mirip dengan yang pertama gitu. Jadi kalau yang pertama itu kita mengutip, diambil kalimatnya seluruhnya, dan kalau yang ini kita tidak mengambil kalimatnya semuanya, tapi hanya menggunakan fakta informasi dari tulisan orang lain, tapi kita tidak melakukan citasi. Kalau yang parah mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, ini termasuk plagiarisme yang dianggap parah. Lalu bisa juga kita menghindari plagiarisme itu dengan melakukan parafrase. Jadi parafrase ini adalah bagaimana kita mengubah kalimat orang lain ke dalam kalimat sendiri tanpa mengubah idenya. Jadi idenya tetap, makna kalimatnya tetap, tapi kalimatnya kita ubah. Nah, kalau kita melakukan citasi atau menunjukkan identitas sumbernya, itu tidak disebut plagiarisme. Tapi kalau kita tidak menyebutkan identitas sumbernya, itu yang disebut dengan plagiarisme. Dan ini yang terakhir, yang paling parah, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dihasilkan oleh publikasi oleh orang lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Jadi kita semacam mengakui karya ilmiah punya orang lain. Kalau dalam bidang akademik ada juga yang disebut dengan self-plagiarisme. Self-plagiarisme itu maksudnya adalah kita punya tulisan, misalnya tugas akhir, lalu tugas akhir itu kita publikasikan ke misalnya ke jurnal atau conference gitu. Nah, itu kan akan banyak kata-kata yang mirip gitu dengan tulisan yang ada di tugas akhir kita, itu yang disebut dengan self plagiarism. Cuma untuk masalah self plagiarism ini masih banyak perdebatan di dalamnya, sehingga saya tidak akan membahas lebih lanjut di sini. Nah, yang pertama adalah saya coba menjelaskan di sini bagaimana cara kita menghindari plagiarisme. Jadi sebenarnya cara menghindari plagiarisme itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah pada saat kita memilih menggunakan ide orang lain atau pernyataan orang lain atau pernyataan yang lain, kita melakukan pengutipan. Jadi kita kutip kalimatnya dengan tanda kutip, lalu kita berikan citasi. Jadi citasi itu kita tuliskan referensinya seperti apa. Dan biasanya pengutipan ini digunakan untuk misalnya definisi gitu. Jadi kita punya definisi dari kamus atau dari definisi suatu tertentu, kita kutip untuk menghindari pernyataan yang mungkin ambigu gitu. Atau kita ada pernyataan yang kalau kita gunakan kalimat sendiri bisa jadi pembaca akan mendapatkan makna yang lain, itu kita bisa melakukan pengutipan. Tapi biasanya kalau untuk menulis sebuah artikel ilmiah, pengutipan ini tidak dilakukan tidak banyak-banyak gitu. Jadi lebih banyak kita mencoba menyarikan ide orang lain dan membuat kalimat kita sendiri. Jadi kita menyatakan ide tersebut dengan kalimat sendiri yang disebut dengan parafrase. Jadi parafrase ini pada dasarnya adalah kita menjelaskan ide orang lain dengan bahasa kita sendiri. Dan di sini jangan lupa tetap saja kalau kita melakukan parafrase, tetap kita gunakan citasi gitu. Dan citasi ini menjadi sebuah referensi, kita bisa melihat bahwa apakah argumen yang dibangun seseorang itu berdasarkan literatur yang dapat dipercaya atau tidak. Jadi misalnya kita bisa melihat kualitas penulisan, kalau misalnya tulisan ini mungkin tidak terlalu bagus karena misalnya referensi yang digunakan sudah terlalu tua gitu, atau referensinya dari sisi misalnya dari jurnalnya juga tidak terlalu bonafide gitu, atau kalau kita melihat berita, ternyata berita-berita yang dipakai lebih banyak dari blog. Nah, itu salah satu yang menunjukkan bahwa kualitas penulisan itu kita bisa cek dari referensi. Nah, untuk pengutipan biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi yang kehilangan makna jika dituliskan dalam bahasa sendiri. Misalnya, persamaan matematika, pernyataan seseorang, aturan hukum atau definisi. Nah, contoh penulisannya ditunjukkan seperti di bawah gitu. Jadi kita pakai tanda kutip, kita tulis definisinya situ, lalu jangan lupa ditulis dengan citasinya atau sumbernya dari mana. Nah, yang lain adalah parafrase. Jadi pada dasarnya adalah menyatakan ide atau pernyataan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maknanya. Sama, harus dituliskan citasinya, harus dituliskan sumber referensinya. Jadi pada dasarnya ini yang harus dilakukan, dan sebagian besar pada dasarnya kalau untuk kita menulis artikel ilmiah, parafrase ini lebih diutamakan dibandingkan dengan pengutipan tadi gitu, karena dari parafrase ini kita bisa menunjukkan seberapa paham kita terhadap suatu aspek dan bagaimana kita menjelaskan aspek itu dengan kata-kata kita sendiri. Nah, itu tadi materi terkait dengan plagiarisme dan bagaimana cara menghindari plagiarisme. Jadi pada dasarnya kita bisa menghindari plagiarisme dengan melakukan penulisan yang baik gitu, dengan menggunakan pengutipan yang baik dan menggunakan parafrase yang baik.
Dan kalau kita berbicara masalah apa namanya masalah eh, penulisan tadi, kita pasti akan membutuhkan referensi. Jadi pada segmen selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana kita melakukan penulisan referensi yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.